Oke, sekarang para jemaah-jemaah kita akan masuk ya menuju ke Bustan Al-Mustadhal ini. Sampai sekarang airnya masih ada yang pernah disuguhkan. Dan lokasi itu perhatikan di sini. Tiga batu ini ditanda di sini peristiwa di mana Abu Bakar As-Siddiq menaungi Rasul SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Haji Puan dan kita langsung dari kota Madinah Al-Munawwarah. Pagi hari ini bersama dengan jemaah Haniman Travel dari Singapura, kita akan berziarah city tour di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah, termasuk nanti ke Masjid Quba, ke Gunung Uhud, ke Masjid Khandaq, dan juga insya Allah ke tempat-tempat sejarah lain. Ikuti terus. Oke, sekarang jemaah kita akan mulai naik bis ya. Alhamdulillah ini sudah ready semua dan kita mulai dari sini Haji. Pintu dari sini. Ya. Karena ini Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, good morning, selamat pagi. Baju kuning jarang mandi. Bismillah, bismillah, silakan. Iftahil bab lau samah ya mudir. Selamat pagi, masya Allah. Sudah sarapan semua ya? Fresh. Hah? Mungkin. Lepas Masjid Quba, insya Allah kita akan kenakan Toba dan lepas itu ke Jabal Uhud. Dan atur acara kita pada hari ini bukan hanya pada pagi ini saja, sehingga sebelum waktu salat zuhur insyaAllah kita sudah sampai di hotel nanti. Petang nanti insyaAllah lepas waktu asar, jangan lengah-lengah. Lepas salat asar kalau ada solat jenazah kita tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Kita serandungkan salam rindu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita semua insyaAllah mendapatkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga menambahkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pagi hari ini kita akan melaksanakan ziarah kedua ya. Namun kali ini di persekitaran kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau sebelumnya kita berziarah di persekitaran Masjid Nabawi, insyaallah nanti akan kita lihat tempat-tempat bersejarah termasuk Masjid Quba, Masjid Dua Kiblat, Masjid Khandaq, Gunung Uhud, dan lokasi-lokasi bersejarah lainnya insyaallah. Oke, alhamdulillah yang pertama akan kita kunjungi, yang akan kita lihat dan kita akan melaksanakan sholat di sini insyaallah, yaitu Masjid Quba. Seperti yang terlihat di sini ada 4 menara dengan masjid berwarna putih. Inilah dia masjid yang pertama dibangun oleh Rasul SAW ketika Rasul bersama dengan para sahabatnya tiba di kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Dan ini masjid yang mempunyai keutamaan juga. Pelaksanaan sholat di masjid ini insya Allah akan mendapatkan pahala seperti mana kita selesai melaksanakan ibadah umrah.
Dan jemaah-jemaah kita alhamdulillah sudah tiba di Masjid Quba. Sangat banyak sampai ke sana semua alhamdulillah. Kita akan sholat di masjid ini. Tentu nanti ada perbedaan-perbedaan, termasuk untuk jemaah yang lelaki ada di pintu satu ini, kemudian nanti jemaah yang wanita lurus ke hadapan di sana itu di pintu 6-nya, dan toilet ataupun tempat wudhu ada di bawah ini. Jika nanti saudara datang ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat, maka di bawah ini menjadi toiletnya ataupun tempat wudhunya di bawah. Yang wanita lurus ke hadapan sana terus ya sampai nanti di pintu 6 atau 7, lihat nanti mana yang terbuka, karena tidak boleh laki-laki masuk ke sana. Yang lelaki silahkan, haji sekalian, number 1 ini di pintu nomor 1 silahkan langsung masuk, jemaah yang lelaki. Alhamdulillah, jemaah kita sudah berada di Masjid Quba dan sholatnya alhamdulillah di lokasi tempat sholat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanda di atas sana. Oke, kami sholat dulu ya. Alhamdulillah sudah kita melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Sekarang kita akan menuju ke tempat sejarah berikutnya. Di sini tempat penyambutan baginda Nabi besar Muhammad SAW di saat tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang tertulis di sini namanya Bustan Al-Mustadhal ya, wa Bi'ru Azak. Ini namanya, yaitu di Taman Al-Mustadhal, tempat bernaung, dan juga Sumur Azak. Kita akan masuk ke sini untuk melihat bagaimana tempat orang-orang Madinah dahulu menyambut kedatangan Rasul di kota Madinah ini. Pastinya mereka juga memberikan minum kepada Rasul SAW. Maka di sini, Assalamualaikum, ada juga عندنا جروب استنى ممكن افتح لهن. ايوه افتحها طب بس عشان هنا لا تخلي احد يدخل لو سمحت. نعم خلاص. Oke, sekarang para jemaah-jemaah kita akan masuk ya menuju ke Bustan Al-Mustadhal ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kita sudah sholat di Masjid Quba, di sana Masjid Quba, dan kemudian sekarang kita bawa menuju ke tempat bersejarah. Ini namanya di Taman Tempat Bernaung, atau bahasa Arabnya Bustan Al-Mustadhal. Boleh disebut tak sekali lagi? Bustan Al-Mustadhal ya. Inilah tempat pertama kali disinggahi Rasul ketika Rasul hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tadi kita ceritakan masjid yang pertama dibangun Rasul, Masjid Quba. Ya. Itu Masjid Quba. Tapi sebelum Rasul sampai ke Quba di sana, Rasul singgah di perkebunan ini. Ya. Dan disinilah orang-orang Al-Ansor kemudian memberikan minum kepada Rasul SAW yang airnya sampai sekarang masih ada, itu yang kita lihat. Namanya ini Bi'ru Azak, Telaga Azak. Sumber airnya bukan di sini, di bawah sana itu. Di bawah sana ada sumber airnya. Jadi ditarik pompa air. Ada alatnya untuk menarik air datang ke sini. Sampai sekarang masih mengalir air. Ini keberkahan daripada kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau sampai di sini. Dan ada satu versi mengatakan di saat Rasul akan tiba di kota Madinah, yang diperkirakan Rasul datang dari sana itu, bagaimana mereka menyambut yang kita dengar nasyid-nasyid itu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Ini termasuk sambutan orang-orang Madinah kepada Rasul SAW. Kemudian Rasul berada di sini. Ketika itu Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq tiba di sini. Orang-orang Madinah itu gelarannya apa namanya? Masih ingat tak? Apakah gelaran orang-orang Madinah? Kalau orang Makkah namanya Muhajirin. Betul tak? Kalau orang Madinah gelarannya apa? Al-Ansor. Ya, kalau orang Singapura apa gelarannya? Singaporean. Masya Allah. Pandai semua ya. Jadi Al-Ansor, kalangan Al-Ansor dahulu menyambut kedatangan Rasul di Bustan Al-Mustadhol ini. Ketika itu Rasul bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama sampai terlihat di sini adalah Abu Bakar, dan orang-orang Al-Ansor mengira Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Sehingga mereka mengejar Abu Bakar, ya. Namun di saat Rasul sudah tiba di sini, terik matahari sudah mulai panas seperti yang kita rasakan sekarang. Karena Rasul dengan Abu Bakar ketika hijrah tiba di sini musim panas, bukan musim seperti sekarang. Tapi musim panas, matahari sudah sangat panas. Maka Abu Bakar As-Siddiq menaungi Rasul. Menaungi Rasul, ada mengatakan dengan ridaknya. Dia naungi Rasul, barulah orang-orang Madinah sadar bahwa itulah Rasul SAW. Awalnya mereka mengira Rasul itu Abu Bakar. Tapi di saat Rasul sudah mulai panas di sini, maka Rasul dinaungi oleh Abu Bakar. Itulah bahasa Arabnya Al-Mustadhol. Dan lokasi itu, perhatikan di sini. Lokasi itu diperkirakan Abu Bakar menaungi Rasul, karena itu di sini dibuat sekarang gambarannya, naungan Al-Mustadhol seperti bahasa Arabnya. Ada dua batu ini, ada tiga batu ini, mohon maaf. Ada tiga batu ini ditanda di sini. Peristiwa di mana Abu Bakar As-Siddiq menaungi Rasul SAW, dan kemudian juga Rasul diketahuilah oleh orang-orang Madinah Al-Munawwarah bahwa benar Nabi Muhammad SAW sudah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa sampainya Rasul di lokasi yang kita sekarang berada di sini itu pada hari Isnin. Rasul itu hijrah dari kota Makkah, keluar dari rumahnya. Rumah Rasul nanti akan kita lihat di Makkah itu berdekatan dengan Bukit Marwah pada malam Jumat. Ya, tapi ternyata Rasul transit 3 hari di Gua Thur. Sehingga perkiraan orang Madinah ketika itu salah. Kalau misalnya dia nanti sudah bertolak dari Makkahnya hari Jumat, maka diperkirakan akan tiba di sini pada hari Jumat. Tapi ketika Rasul mereka tunggu di sini pada hari itu, ternyata tidak. Karena Rasul itu transit atau berehat di Gua Thur. Insya Allah akan kita lihat juga nanti. Sampai 3 hari 3 malam. Maka selepas tenggelam matahari pada hari Ahadnya, sudah masuk pada hari Senin, Rasul pun teruskanlah perjalanan dari dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Di saat dia naik ke atas pohon kurma, dia melihat seberkas cahaya keluar. Ya, seperti misalnya sinar matahari inilah. Itu bahasa Arabnya mereka istilahkan dengan Al-Badar. Ya. Sehingga mereka gubahlah dengan syair yang selalu kita dengarkan, Tola al-badaru alaina. Telah terbit bulan purnama, karena mereka melihat ada cahaya datang. Semasa Rasul tiba di sini, mereka melihat ada cahaya. Tola'al badaru alaina, telah terbit bulan purnama. Ini ucapan nasyid yang dibacakan orang-orang Madinah menyambut ketibaan Rasul SAW. Min thaniyatil wada, ya. Min thaniyatil wada. Thaniyatil wada ini adalah satu nama tempat yang ditinggikan sedikit berbanding tempat lainnya. Maka bahasa Arabnya nanti mereka sebut thaniyah, ya. Min thaniyatil wada, ya. Wajib syukuru alaina, maka kita orang Madinah mesti bersyukur. Ini ucapan orang-orang Madinah, ya, menyambut ketibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasul sudah bernaung di sini, sudah dinaungi, sudah dinaungi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan sudah Rasul berjumpa dengan kaum Al-Ansor di sini, maka Rasul pun teruskan perjalanannya menuju ke Kuba. Itu dia. Oke? Sampai di Kuba, ingat, sampai di Kuba Rasul tidak membina rumah. Tapi yang dibina Rasul dengan para sahabat di sana itulah Masjid Kuba. Jadi kalau kita ditanya apakah yang pertama kali dibina oleh Rasul tibanya di Madinah, adalah Masjid Kuba, bukan rumahnya. Rumahnya nanti kemudian, selepas Rasul sudah dari Kuba ini, kemudian menuju ke Masjid An-Nabawi. Selepas di Masjid Nabawi,
barulah nanti kemudian Rasul meneruskan perjalanan kehidupannya di Madinah, ya. Tapi yang pertama dibina Rasul selepas daripada Bustan Al-Mustadhal ini ataupun Telaga Azak ini, yaitu Masjid Al-Quba, ya. Selepas Rasul sudah tiba di Quba ini, kemudian Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari Rasul berada di sini bersama dengan sahabat. Hari Jumatnya barulah Rasul keluar dari Quba ini menuju ke Masjid Nabawi, ya. Tetapi sebelum tiba di Masjid Nabawi, masa itu tibalah saatnya waktu sholat Jumat. Sehingga dari perjalanan Quba menuju ke Nabawi di sana, di antara perjalanan dari Masjid Quba ini ke Masjid Nabawi, Rasul dengan para sahabat melaksanakan sholat Jumat pertama kali. Itulah sekarang dibina di sana Masjid Al-Jum'ah. Selepas melaksanakan sholat Jumat, Rasul menuju ke Masjid An-Nabawi, dan kemudian unta Rasul berhenti di lokasi yang sekarang menjadi tempat masjid. Karena ketika itu orang-orang Madinah ini amat sangat bahagia menyambut kedatangan Rasul, sehingga mereka menarik tangan Rasul. Ya Rasul, masuk ke rumah kami. Ya Rasul, masuk ke rumah kami. Ya Rasul, masuk ke rumah kami. Karena mereka ingin bahagia bersama dengan Rasulullah SAW. Ini kehebatan daripada Rasulullah. Ketika itu orang-orang Madinah sudah menarik tangan Rasul, maka Rasul mengatakan, biarkan unta saya ini menentukan di mana saya berada. Maka di mana unta itu berhenti, sekarang itulah menjadi tempat Masjid An-Nabawi. Sampai sekarang airnya masih ada yang pernah disuguhkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasul tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah kita sudah selesai berziarah di Bustan Al-Mustadhal ataupun di Bi'ru Azak. Alhamdulillah. Sekarang kita teruskan perjalanan menuju ke lokasi bersejarah lainnya. Ya. Jumlah Ustaz nanti upload